saat konflik antar kelompok penguasa Kalijodo pada tahun 2002 lalu. Saat itu Kalijodo terdapat dua kelompok yang kerap bersitegang. Mereka sama-sama berasal dari Pulau Sulawesi. Daeng Aziz yang berasal dari suku Bugis Makassar dari Sulawesi Selatan dan Asman adalah suku Mandar dari Sulawesi Barat. Kisah mereka sering kali diwarnai dengan pertikaian memperebutkan daerah kekuasaan. Kalijodo terkenal sebagai tempat pemukiman kalangan ekonomi ke bawah hingga disebut sebagai pemukiman yang kotor dan jorok. Terjadinya perebutan wilayah di Kalijodo karena tempat tersebut dijadikan wilayah bisnis ilegal seperti judi, prostitusi, minuman keras, dan kemungkinan bisnis narkoba pun. Tentu kita tahu bahwa semua bisnis yang bersifat ilegal adalah pekerjaan yang instan untuk menghasilkan keuntungan yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat. Karena hal tersebutlah yang memicu kedua kelompok Bugis Makassar versus Mandar selalu bertikai. Tepatnya pada tahun 2002 terjadi pertikaian besar antar kelompok di Kalijodo yang melibatkan kedua kelompok tersebut. Kelompok Makassar yang dipimpin oleh Daeng Aziz bersama Daeng Jamal dan melawan kelompok Mandar yang dipimpin oleh Usman. Lalu pertikaian ini berakhir dengan penutupan rumah-rumah judi di Kalijodo oleh polisi. Tawuran massal bermotif etnis antara geng Makassar dan Mandar di Kalijodo pada tanggal 22 Februari 2002 tersebut akhirnya membuka topeng Haji Usman Nur di mata keluarganya. Sebelumnya, selama bertahun-tahun, ia mencitrakan diri sebagai pengusaha. Sikap dan perilakunya pun santun sehingga amat dihormati dan disegani kerabat dekatnya. Ketika media massa berhari-hari menyoroti insiden tersebut, Usman masih bisa menyembunyikan identitasnya. Wartawan tak ada yang mengenali, apalagi mewawancarainya. Tapi, ketika piagam perdamaian harus ditandatangani di kantor kepolisian Resor Jakarta Utara, mau tak mau dia muncul di hadapan publik. Wajahnya kemudian terpampang di media massa. Namanya ditulis dengan predikat sebagai salah satu tokoh preman asal Mandar yang bertikai dengan kelompok Abdul Aziz Mba alias Daeng Aziz dari kelompok Makassar di Kalijodo. Benarkah Bapak bos judi dan bos preman di Kalijodo? Tanya anak-anak Usman seperti mengadili. Sejak itu, harga diri Usman sebagai ayah dan kepala rumah tangga seperti tak bersisa. Saya benar-benar malu pada keluarga. Saya memutuskan mundur dari bisnis di Kalijodo. Kata Usman seperti ditulis Komisaris Listio Sigit Prabowo dalam tesis bertajuk Efektivitas Mediasi oleh Kepolisian dalam Penanganan Konflik Etnis di Kalijodo. Tesis tersebut mengantarnya meraih gelar master dari Universitas Indonesia pada 2005. Kini Listio yang berpangkat komisaris besar sejak akhir 2014 dipercaya menjadi ajudan Presiden Joko Widodo. Setelah mundur dari Kalijodo, Usman mengaku berdagang air minum mineral di kawasan Bekasi Timur. Ia juga membuka usaha perbengkelan di Muara Karang, Jakarta Utara. Tapi seorang polisi yang bertugas di Kalijodo dan beberapa petugas keamanan di gang-gang di kawasan itu mengatakan Usman kemudian memilih pulang ke kampung halamannya di Mandar. Menurut seorang polisi berpakaian preman yang lama bertugas di kepolisian sektor Penjaringan, Usman baru benar-benar mundur dari Kalijodo sejak pertengahan 2005. Selain karena malu pada keluarga, dia kalah bersaing dengan Daeng Aziz. Dua mitra Usman, H. Agus dan Hariri asal Banten, pun kemudian bersekutu dengan Aziz. Perekatnya adalah perkawinan keponakan Agus dengan adik Aziz pada 2004. Sekarang praktis cuma Daeng Aziz penguasa di sini, bisik seorang polisi yang biasa berpatroli di Kalijodo. Selain memiliki kafe Intan yang luas, Aziz menjadi distributor tunggal berbagai barang untuk konsumsi kafe-kafe di Kalijodo. Di sini bir cuma 2 merek, yang lain nggak bisa masuk karena harus lewat dia, kata si polisi. Kafe Intan salah satu dari 3 kafe yang dimiliki Abdul Aziz Mba alias Daeng Aziz, penguasa Kalijodo.
Sejak 2004, Daeng Aziz menjadi penguasa tunggal di Kalijodo. Ia menjadi besan Haji Agus, pesaingnya asal Banten. Kekuasaan Daeng Aziz semakin populer setelah dia menodongkan pistol ke Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Krishna Murty. Pada tahun 2001, Krishna menjabat Kepala Kepolisian Sektor Penjaringan. Saat itu Aziz tak tahu kalau Krishna adalah polisi, katanya. Cerita ini juga ditulis Krishna di bukunya Geger Kalijodo. Tentang hal ini, Krishna Murty saat menjadi Kepala Polsek Penjaringan pada 2001 hingga 2004 mengaku pernah mendapat semacam intervensi dari seorang perwira kepolisian dan elite partai tertentu. Kala itu mereka dengan cara dan gaya masing-masing mencoba mendekati Krishna agar Aziz diberi izin membuka lapak perjudian di Kalijodo. Namun, keponakan Sidarto Danusubroto, mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu kukuh dengan pendiriannya. Ia melarang segala bentuk perjudian beroperasi kembali di wilayah hukumnya. Sampai kapanpun selama saya menjadi Kapolsek Penjaringan, perjudian di Kalijodo tidak akan saya buka, tulis lelaki kelahiran 15 Januari 1970 itu dalam bukunya Geger Kalijodo. Setelah menemui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pada Senin 15 Februari 2016, Aziz menegaskan tak lagi berurusan dengan perjudian. Tapi ia tak membantah bila dikatakan masih menjadi pemasok minuman. Hanya omsetnya tak sampai 1,5 miliar rupiah setiap malam seperti digunjingkan banyak orang. Itu kata dusta, bohong, sergah Aziz yang mengenakan kalung dan geleng emas dalam logat Makassar yang masih kental. Meskipun Daeng Aziz boleh disebut sebagai musuh pemerintah, namun di seluruh mata masyarakat Kalijodo justru menganggap Daeng Aziz adalah orang sangat disegani dan dihormati. Sebab kata mereka dia orang yang dermawan. Pasalnya setiap hari lebaran, Daeng Aziz akan membagikan uang kepada penduduk sebesar Rp300.000 per orang. Dan jika Idul Adha, ia memotong 2 sapi dan 40 kambing. Keruntuhan kekuasaan Daeng Aziz berawal dari berselisih melawan Ahok yang merevitalisasi daerah Kalijodo. Saat penggusuran terjadi, para pemilik rumah bordil dan minuman keras membeli rumah-rumah penduduk di seberangnya. Lalu membangun tempat baru yang tetap ada sampai sekarang dan kini mau dibongkar oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Secara umum saat itu para warga Kalijodo termasuk para pekerja seks komersial atau PSK mengaku akan melawan jika kawasan itu benar-benar digusur. Mereka mengaku sudah menetap di kawasan ini bertahun-tahun. Warga juga menolak direlokasi ke rumah susun sewa sederhana atau rusunawa yang disediakan Ahok lantaran sudah enak di Kalijodo. Saat itu Daeng Aziz tidak dapat berbuat banyak dan hanya mengaku sebagai tokoh masyarakat Kalijodo dan mengatakan penggusuran itu melanggar hak asasi manusia. Alasannya tak ada sosialisasi dari pemerintah kepada penduduk. Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi mengatakan kalau tak heran jika Daeng Aziz memiliki mobil mewah dan mengenakan kalung dan geleng emas. Preman-preman kecil di sana berhimpun di bawah kuasanya. Preman-preman itu bekerja untuk mengamankan bisnis minuman keras Daeng Aziz, ujarnya. Sekretaris Kelurahan Pejagalan Ihsan Firdausi juga mengatakan bahwa dari usaha penjualan bir, Daeng Aziz bisa meraup keuntungan minimal 50 juta rupiah sehari. Ia memasok semua minuman keras yang dijual di Kalijodo. Seluruh barang yang dijual di Kalijodo harus pengetahuan Aziz, ujarnya. Dan di saat penggusuran tersebut, sebagian besar wanita penghibur yang bekerja di kafenya sudah ia izinkan pergi dari Kalijodo. Ada yang mengaku pulang ke kampung halaman, ada yang sekadar hijrah ke tempat keluarga di seputaran Jakarta, ada juga yang mencari daerah operasi lainnya. Legenda Daeng Aziz dikenal karena karisma serta cerita-cerita yang mengerikan tentang dirinya. Setelah kepergiannya Daeng Aziz dari Kalijodo, Daeng Jamal lalu mengambil alih dan mempertahankan pengaruhnya di wilayah tersebut.